bal bahkan atau sungguh zuyyina lilladzina kafaru makruhum, sungguh dijadikan indah, nampak indah bagi mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang makruhum, yang makar-makar, orang-orang yang selalu memfitnah orang, menjelekkan orang, menggibah orang, itu termasuk makruh. Akan nampak indah dengan perbuatannya mereka, dengan kebiasaan-kebiasaannya mereka, itu nampak indah. Kalau nggak makar nggak enak, kalau nggak fitnah orang nggak enak, kalau nggak gibah orang nggak enak, kalau nggak jelekkan orang nggak enak. Nampak indah, fitnahnya indah, gibahnya indah, mengkorek-korek kejelekan orang indah, senang mereka. Namun kesenangan atas makar mereka wasuddu an sabili, terhalang dari jalan-jalannya Allah, terhalang dari ridhonya Allah. Dan Allah wa may yudlilillahu fama lahu min hadi, dan Allah mengizinkan untuk mereka tersesat di jalannya. Allah mengizinkan karena mereka sendiri yang mengharapkan. Diberitahu, jangan memfitnah orang. Diberitahu, jangan menggibah orang. Diberitahu, jangan tajassus, mengorek-ngorek kejelekan orang. Sudah diberitahu, namun mereka tetap makar. Akan terhalang, wasuddu anis sabili, akan terhalang dari jalannya Allah. Naudzubillah. Di dunia lahum adabun fil ayatid dunya. Di dunia mereka terkena azab. Wal adabul akhirat asyaddu, dan besok yaumil qiyamah mereka akan terkena azab yang lebih besar. Naudzubillah. والمسلم المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Orang tua kita, ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat. Billahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'al mahbuba fi qulubi 'ibadika wa 'aziza bi wujudihim wa ja'alna wa fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran wa alih. Ya hasanal bi'alih ya qa'iman bil dawal mujallal wal hamdu minka wa sarfu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifzi warzuqni al hikmah wa ilal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin.
محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamun qadimul la yumallu samahu tanazza'a an qawli wa niyati bi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul qalbi Faya Rabbi matiyani bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan وصلي وسلم كل يوم وليلة على نبي الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام الأئمة yaghfirul ghafaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Ra'd 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Shadaqallahul Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum 'adzabun fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati asyaq. وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. Shadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuhzi'ah, walaqad dan sungguh-sungguh, ustuhzi'ah diejek, dihina. Siapa? Birusulin, para rasul, min qablikah dari sebelum engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian fa'amlaitu, maka Allah menahan, lilladzina kafaru, menangguhkan bagi orang-orang yang kafaru, yang kafir mereka. Apanya yang ditangguhkan? azabnya. Tsumma akhadtuhum, kemudian dibinasakan mereka. Fakaifa kana iqab,
maka bagaimanakah ada dahsyatnya iqabi, siksaannya Allah, azabnya Allah. Jadi ini disampaikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai penguat, sebagai penyemangat bahwasanya para rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sama mendapatkan ejekan, mendapatkan hinaan, mendapatkan perolok-olokan, sama. Bahkan nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya dapat ancaman pembunuhan, bahkan dibunuh, seperti Kanjeng Nabi Yahya dan Zakaria. Dibunuh, bukan cuma diancam mau dibunuh, namun dibunuh. Ini yang Allah sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad agar Kanjeng Nabi Muhammad tetap bersemangat dalam menyampaikan dakwahnya. Fa'amlaitu lilladzina kafaru, maka Allah tangguhkan lilladzina kepada orang-orang kafaru yang kafir mereka. Siapa tahu setelah Kanjeng Nabi Muhammad mendakwahkan, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahyu-wahyu yang datangnya dari Allah, siapa tahu menjadi wasilah mereka menjadi orang yang beriman. Kalau tetap mereka tidak beriman, sudah diberi waktu, sudah ditangguhkan, tum'ahuttuhum, maka akan membinasakan mereka. Siapa Allah? Fakaifa kana iqab, maka bagaimanakah dahsyatnya adanya iqabi, yaitu siksaannya Allah. Siksaannya Allah itu lasadidul iqab, sadid, keras siksaannya Allah itu. Allah kalau sudah memberi izin untuk menimpakan siksaan kepada hambanya yang kafir, maka ingat bahwa siksaannya Allah itu iqab, sangat keras siksaannya. Jadi sama para rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sama mendapatkan hinaan, mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan, mendapatkan fitnahan, mendapatkan ejekan. Dikatakan bahwa Kanjeng Nabi itu majnun, gila. Kanjeng Nabi Nuh gila. Ada yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tukang sihir, tukang dendam. Nabi Musa juga tukang sihir. Itu fitnahan-fitnahan, ejekan-ejekan yang disampaikan oleh umat-umat terdahulu, kaum-kaum terdahulu kepada para rasulnya. Jadi Kanjeng Nabi nggak kaget akhirnya. Tatkala ada perlakuan tidak baik dari umatnya, Kanjeng Nabi tidak kaget. Tatkala Kanjeng Nabi ke kota Taif diperlakukan tidak baik, dihajar, dipukuli, dipentungi, namun Kanjeng Nabi tetap cinta kepada umatnya. Walaupun malaikat Jibril menawarkan untuk membinasakan kota Taif beserta penduduk-penduduknya, namun Kanjeng Nabi Muhammad melarangnya itu semua dengan berpedoman, dengan mempunyai keyakinan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad diutus untuk memberi rahmat, bukan menjadi pelaknat. Itulah yang diwarisi oleh para pewarisnya, yaitu para ulama, para kiai. Tatkala dapat hinaan, tatkala dapat ejekan, tatkala dapat fitnahan, mereka tetap bersabar, tetap gagah, tetap menyampaikan dakwah-dakwahnya, baik bil lisan maupun bil hal, dengan perbuatannya. Walaupun fitnahan datang bertubi-tubi, namun tetap para pewaris-pewarisnya Kanjeng Nabi tetap bersabar menyampaikan dakwahnya.
tatkala disampaikan kepada orang-orang kafir, mereka tetap tidak mau membuka hatinya, tidak mau beriman kepada Allah atas perbuatan-perbuatannya itu, maka Allah mengizinkan untuk ditimpakan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Ditenggelamkan di lautan merah, dikirim angin yang panas sehingga bergelimpangan mayat-mayat mati, dikirim angin yang sangat dingin sehingga banyak orang yang menggigil kemudian mati, dikirim musibah, digoncangkan buminya, tanahnya dilipat-lipat, gempa, terus dikirimkan virus, dikirimkan belalang, katak. Itu sebagai tanda kekuasaannya Allah terhadap mereka-mereka yang tidak mau beriman kepada Allah. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Maka apakah ada huwa, siapa Allah, qaimun, yang berdiri tegak, qaimun bi nafsihi, di atas dirinya sendiri, tidak ada yang membantu untuk mengurusi ala kulli nafsin, terhadap setiap jiwa, bima kasabat, beserta dengan apa yang mereka kerjakan. Allah urus sendiri semua. Namun apa yang terjadi? Waja'alu lillahi syuraka, dan mereka menjadikan lillah, siapa Allah, syuraka, tandingan-tandingan, kesirikan-kesirikan berupa berhala-berhala. Dipertanyakan, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat? Dipertanyakan oleh Allah, apakah sama Allah yang berdiri sendiri dengan berhala-berhala yang mereka buat, sehingga mereka menjadikan berhala-berhala itu surokanya Allah, tandingan-tandingannya Allah, berupa kesirikan-kesirikan, berupa patung-patung sesembahan mereka. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, sammuhum, surokanya itu, patung-patungnya itu, berhala-berhalanya itu suruh beri nama. Sammuhum, beri nama mereka. Ada yang bernama Latta, ada yang bernama Uzza, ada yang bernama Manat, Ubal. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi, atau memberitahu kalian kepada Allah bima, dengan apa barang la ya'lamu fil ardi, yang Allah tidak ketahui di muka bumi. Jadi suruh beritahu, Allah itu dikira Allah itu nggak tahu, suruh beritahu nama-nama berhala-berhalanya. Kalau ini ya Allah, ini tandingannya Engkau namanya Latta, ini tandingannya Engkau namanya Uzza, Ubal, Manaf. Atau bidhahirin minal qaul, atau kalian hanya cuap-cuap saja, ngomong doang saja, tidak ada landasannya. Bahkan sungguh zuyyina lilladzina kafaru, zuyyina, Allah menjadikan tampak indah lilladzina, kepada orang-orang yang kafaru, kafir itu, makruhum, kemakaran mereka, kejahatannya mereka, tipu daya mereka, yang menyebabkan apa? Wasuddu anis sabil, mereka terhalang dari jalan-jalannya Allah, yaitu siratal mustaqim, jalan-jalan menuju ridha Allah terhalang mereka, terhalang oleh kemakaran mereka sendiri, oleh perbuatan jahat mereka sendiri, oleh perbuatan dolim mereka sendiri. Kalau Allah sudah menutup dari jalannya, wa may yudlilillah, maka barang siapa disesatkan oleh Allah,
disalah alamatkan oleh Allah sehingga dia tersesat, fama lahu min hadin, maka tidak ada baginya min hadin, dari orang-orang yang memberi petunjuk. Tidak ada hadin sudah. Allah sudah mengizinkan dia tersesat. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Makanya mumpung masih di bulan Ramadan, kita harus bisa membuka diri, karena kebahagiaan dari orang-orang yang saum, yang berpuasa, yaitu tatkala mereka berbuka dan tatkala mereka bertemu dengan Tuhannya, Rabbi. Jadi harus berbuka dan harus terbuka hatinya agar dimasukkan petunjuk oleh Allah. Dasarnya harus beriman terlebih dahulu, kemudian membuka diri, baru Allah akan memberi petunjuk kepadanya. Lahum, maka layak bagi mereka azab fil hayatid dunya, di dalam kehidupan di dunia ini, wal adzabul akhirati, dan ingat bahwa azab kelak di akhirat asyakku, itu lebih dahsyat, lebih berat. Jadi di dunia mendapatkan azab, karena orang yang kafir itu nggak akan pernah tenang, karena dia tidak tahu siapa Tuhannya. Orang yang kafir yang menutup diri dari petunjuk-petunjuknya Allah itu dikatakan kafir. Walaupun seorang muslim sekalipun, kalau dia menutup diri dari Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah, dia tetap hidupnya tidak akan tenang, tidak akan damai, tidak akan selamat, tidak akan sejahtera. Hidupnya dipenuhi dengan azab. Permasalahan-permasalahan datang kepada dirinya, keluarganya dalam kehidupan ini berupa azab. Hal-hal yang tidak mengenakan itu azab namanya. Bahkan besok di yaumil qiyamah, wal adzabul akhirati asyakku, dan azab di akhirat itu lebih berat, lebih dahsyat. Kalau di dunia ini hanya kembangnya saja, kembang apinya saja. Api yang sesungguhnya besok yang berkobar-kobar di neraka jahanam itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih panas. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka, mempunyai mereka minallah, dari Allah, miwakin, dari penolong. Enggak ada penolong selain dari Allah, itu tidak ada. Berhala-berhala yang menjadi suraka, menjadi tandingan-tandingannya Allah, bagaimana bisa menolong diri mereka, sedangkan mereka patung-patung berhala-berhala itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dicontohkan tatkala Kanjeng Nabi Ibrahim memugar, menghancurkan berhala-berhala. Gak ada yang bisa, berhalanya saja gak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa melindungi, yang bisa menjadi penolong hanya Allah. Inilah pelajaran tauhid. Jangan sampai kita tergantung kepada manusia. Jangan sampai kita menggantungkan apapun kepada sesama manusia, karena akan kecewa hasilnya. Gantungkan semua harapan-harapan kita itu, cita-cita kita itu kepada Allah. Dan Allah tidak pernah la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji, harus dipegang. Kalau kita sudah lepas dari pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, maka kehidupan kita seperti azab, seperti kena azab. Tidak ada enaknya, tidak ada damainya, tidak ada bahagianya. Senang iya, karena Allah menjadikan kesenangan itu bagi mereka yang kafir. Mereka senang dengan perbuatannya, mereka senang dengan sifat-sifat buruknya.
Itulah azab yang tertunda. Kesenangan-kesenangan itulah yang menjadikan hidupnya tidak akan bahagia, tidak akan sejahtera. Zuyyina, dijadikan indah oleh Allah. Kemakaran mereka itu dijadikan indah. Bal, bahkan atau sungguh, zuyyina lilladzina kafaru makruhum, sungguh dijadikan indah, nampak indah bagi mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang makruhum, yang makar-makar, orang-orang yang selalu memfitnah orang, menjelekkan orang, menggibah orang, itu termasuk makruh. Akan nampak indah dengan perbuatannya mereka, dengan kebiasaan-kebiasaannya mereka, itu nampak indah. Kalau nggak makar nggak enak, kalau nggak fitnah orang nggak enak, kalau nggak gibah orang nggak enak, kalau nggak jelekkan orang nggak enak. Nampak indah, fitnahnya indah, gibahnya indah, mengkorek-korek kejelekan orang indah, senang mereka. Namun kesenangan atas makar mereka wasuddu anis sabili, terhalang dari jalan-jalannya Allah, terhalang dari ridhonya Allah. Dan Allah wa may yudlilillahu fama lahu min hadi, dan Allah mengizinkan untuk mereka tersesat di jalannya. Allah mengizinkan karena mereka sendiri yang mengharapkan. Diberitahu, jangan memfitnah orang. Diberitahu, jangan menggibah orang. Diberitahu, jangan tajassus, mengorek-ngorek kejelekan orang. Sudah diberitahu, namun mereka tetap makar. Akan terhalang, wasuddu anis sabili, akan terhalang dari jalannya Allah. Na'udzubillah. Di dunia lahum adabun fil ayatid dunya. Di dunia mereka terkena azab. Wal adabul akhirat asyaddu, dan besok di yaumil qiyamah mereka akan terkena azab yang lebih besar. Na'udzubillah. Semoga Allah memberi petunjuk di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan yang penuh maghfirah ini, di bulan yang penuh ampunan ini, di bulan yang dijamin masuk surga ini, dan diselamatkan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.